Pertanyaan pertama, kenapa Nila Prawata disebut Trunojoyo? Ini siapa ini yang mau jawab? Oke. Cek. Eh, Baik saya jawab. Eh, Nama lahir beliau Trunojoyo itu adalah Nila Prawata. Jadi ketika beliau sebenarnya Trunojoyo ini adalah ungkapan atau gelar atau disandangkan oleh pihak Mataram dan juga VOC bahwa Trunojoyo ini adalah pemuda yang jaya, pemuda yang berani, dan juga pengikutnya juga akhirnya terbiasa dengan Trunojoyo ini. Jadi Trunojoyo itu lahir karena maksudnya sebutan Trunojoyo ini ketika beliau sudah menggalang kekuatan dan juga pada waktu itu udah remaja, udah pendidikan militernya sudah matang, jadi akhirnya disebut Trunojoyo. Truna adalah pemuda, Jaya Joyo atau Jaya adalah pemuda yang jaya. Berarti untuk pertanyaan pertama, kenapa kok Nila Prawata disebut Trunojoyo ya? Berarti Universitas Trunojoyo itu universitas gelar ya, bukan Universitas Nila Prawata Madura, Universitas Trunojoyo. Nah, ternyata Trunojoyo itu adalah gelar yang diberikan kepada manusia yang berusia remaja atau pemuda, itu adalah taruna, ya toh? Taruna yang jaya karena mampu menggalang massa yang banyak dan memiliki keterampilan militer yang memang tangguh. Itu alasan kenapa Nila Prawata akhirnya disebut Trunojoyo atau Taruna Jaya, ya kan. Kemudian eh, pertanyaan kedua, menuju perang katanya Mas Luki itu kan punya informasi bahwa informasi yang beliau peroleh, Trunojoyo itu tidak hanya sowan ke pamannya, tidak hanya sowan ke Mujahidin, tapi eh, pergi ke Asta Air Mata untuk mendapatkan restu Wahyu Cakraningrat. Nah, pada pertanyaan kedua ini sebenarnya terselip pertanyaan baru sih. Kita harus tahu apa itu Wahyu Cakraningrat, ya. Kemudian harus mengkonfirmasi apakah memang ada informasi bahwa Trunojoyo sebelum melakukan perlawanan kepada Mataram itu ke Asta Air Mata untuk minta untuk diberi restu Wahyu Cakraningrat. Siapa dulu ini yang mau jawab? Sampean punya informasi tentang ini? Oke. Eh, Sebenarnya pertanyaan ini timbul karena tadi pernyataan bahwa sebelum melakukan peperangan itu memang sowan ke Cakraningrat kedua. Ini kan saya jawab itu karena memang sebenarnya ini berhubungan. Ketika Trunojoyo ke Madura, ya kan, otomatis beliau juga ziarah ke leluhurnya. Jadi tadi pernyataan bahwa hanya sebenarnya saya agak menyatakan hanya ke Cakraningrat II atau Raden Undaan pada waktu itu. Tapi karena tadi kan kita diskusinya masalah dengan Pangeran Undaan. Jadi memang ketika Trunojoyo datang ke Madura itu juga minta restu ke makam leluhurnya pada waktu itu. Jadi ini hanya sepertinya itu hanya proses tradisi aja gitu loh. Jadi kalau kita punya hanya hajatan besar itu mesti kita ziarah ke makam leluhur. Entah itu dibahasakan untuk mendapatkan Wahyu Cakraningrat, tapi secara substansi itu adalah eh, tradisi saja, tradisi masyarakat Madura bahwa kalau punya hajatan memang ziarah, dan sepertinya tradisi ini masih hidup, masih ada sampai sekarang. Mungkin Mas Romli ada informasi lain tentang ini. Kalau informasi yang saya dapat itu hanya sebatas itu ya. Trunojoyo itu asal mulanya bukan pamit untuk berperang, tapi Trunojoyo itu ketika ah,
Cakraningrat I meninggal, Trunojoyo itu sowan kepada ibunya meminta izin untuk menimba ilmu, merantau ke Kejoran itu, ke desa, ke Raden Kejoran itu, Klaten insya Allah. Meminta izin ke situ, terus di perjalanan dia malah mempertegas dan perdalam bahwa dia harus berada di gerakan rakyat, di posisi rakyat, kemudian secara otomatis dia bergerak di situ, seperti itu. Oke. Berarti itu ada poin ya, bahwa proses kepulangan ke Madura itu hanya minta restu kepada orang tuanya atau sanak famili ya, untuk menimba ilmu ke Kejoran Klaten itu. Kemudian dari situ terilhami Pangeran Trunojoyo untuk berada di barisan rakyat gitu. Kemudian masuk ke masih di pertanyaannya Mas Luki ya. Di pertanyaan ketiga, kenapa Sultan Agung kok mengambil anak angkat Raden Praseno dari Madura? Kenapa kok enggak dari yang lainnya itu loh? Kok seolah-olah ada yang istimewa dari Madura? Itu lebih tepatnya dan lebih tegasnya saya memang belum mendapatkan informasi di situ ya. Cuman melihat memang pada waktu itu perjuangan Sultan Agung untuk melakukan ekspansi itu memang tidak jauh dari beberapa etika-etika perang. Jadi semacam tidak membunuh anak balita, tidak membunuh perempuan dan lain-lain, itu seperti etika-etika perjuangan Nabi mungkin ya. Di situ salah satu referensi yang saya dapat hanya ketika melihat Raden Prasena pada waktu itu masih balita, maka kenapa dia kok tidak berbahaya, kenapa kok harus dibunuh? Toh dalam perang itu tidak harus membunuh orang-orang yang tidak berdosa, bahasnya seperti itu. Sehingga karena memang nilai-nilai yang diperjuangkan seperti itu, maka diangkatlah Raden Prasena untuk dijadikan anak, dirawat gitu. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa hanya Raden Prasena saja yang dijadikan anak angkat, bisa jadi yang lain pun juga seperti itu. Cuman berarti, informasi yang saya dapat hanya Raden Prasena. Berarti ada hubungannya sama Ki Juru Kiting yang melakukan ekspansi ke Madura itu, iya. Ya toh? Kemudian karena tanda kutip akhirnya Cakraningrat I atau Raden Prasena yang masih balita itu juga harus dibawa, ya toh? Itu alasan manusiawi Sultan Agung akhirnya memilih untuk tidak membunuhnya, melainkan merawatnya dan menganggapnya sebagai anak itu. Oke, mungkin Mas Ang ada informasi terkait ini. Terkait kenapa kok Raden Prasena diangkat menjadi anak gitu. Kenapa aku harus ngambil orang Madura gitu. Sebenarnya ini kalau kita bahas akan panjang. Terutama tadi masalah yang Wahyu Cakraningrat ini ya. Mungkin nanti biar ada penasaran juga. Jadi mungkin nanti owner Kelut akan membahas yang ini di pertemuan yang akan datang. Karena itu panjang ceritanya. Wahyu Cakraningrat itu ya. Oke. Dan juga ada beberapa versi pun yang menyatakan bahwa ketika ekspansi Sultan Agung itu kalau dikaitkan sama tahunnya, usia Raden Prasena itu malah agak janggal. Tidak mungkin ketika beliau udah jadi raja, Trunojoyo sudah sama Demang Meloyo udah sama-sama besar kan gitu. Kalau dikaitkan sama tahunnya, mungkin ini pembahasan yang nanti kita lebih panjang lagi biar ada penasaran. Oke. Jadi request Mas gitu. Jadi ke depan soal Wahyu Cakraningrat karena memang itu datanya cukup banyak ya. Ini bisa menjadi pembahasan khusus, lanjutan lah istilahnya tentang Wahyu Cakraningrat. Kemudian next ke pertanyaan terakhir dari Mas Luki. Ini pertanyaan yang cukup penting ya. Cukup penting soal keteladanan kita gitu. Karena umumnya masyarakat itu meneladani seseorang ketika seseorang itu sudah didaulat sebagai pahlawan nasional. Karena tidak mungkin
seseorang yang diangkat jadi pahlawan nasional itu tidak memiliki keteladanan. Mungkin maksud dari Mas Luki menanyakan soal Trunojoyo yang pahlawan nasional itu agar terpantik semangat yang sifatnya berkelanjutan ketika memang Trunojoyo didaulat sebagai pahlawan nasional. Nah itu harapan Mas Luki. Tapi bukan hal yang salah apabila narasumber juga merespon. Bagaimana respon narasumber terkait Trunojoyo didaulat sebagai atau dicalonkan atau diajukan menjadi pahlawan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun nanti beliau diangkat jadi pahlawan nasional, maka salah seorang yang teramat mendukung adalah saya. Dan alhamdulillah di sini ada beliau DPRD Sampang yang sudah ikut untuk mengusulkan beliau jadi pahlawan nasional. Terima kasih Bung Wafan. Jadi sampai saat ini saudara kita yang di Sampang itu masih berjuang untuk melanjutkan perjuangan kita yang dari Universitas Trunojoyo. Mungkin ada beberapa tahapan yang gagal waktu itu. Saat ini kalau di istilah keraton itu adalah nunggak semi. Jadi apa yang sudah ada itu diperbarui lagi, itu namanya nunggak semi. Dan alhamdulillah saudara kita yang di Sampang saat ini mengusulkan Trunojoyo sebagai pahlawan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dukung itu semua, baik itu dengan doa, mungkin kita bisa dengan dukungan doa sehingga Trunojoyo ini bisa jadi pahlawan nasional. Karena bagi kami sendiri pun istilah pemberontak itu adalah terlalu terlalu menghinakan kami semua. Oke, mungkin Mas Romli ada respon terkait ini. Saya sangat sepakat sekali ya, afirmasi lah ya untuk bagaimana Pangeran Trunojoyo dijadikan pahlawan nasional. Karena kenapa saya bilang layak? Pertama adalah banyak sekali pengabadian perjuangan beliau itu dijadikan nama jalan, misal. Hanya ini hasil dari penelitian saya ya. Entah nanti bagaimana. Yang saya tahu hanya di daerah Mataram saja atau di Jogja saja yang tidak ada jalan Trunojoyo. Bahkan pusat markas ABRI itu terletak di jalan Trunojoyo gitu ya. Markas ABRI berada di di jalan Trunojoyo. Itu alasan yang paling penting. Sudah dijadikan jalan, sudah diakuin, tapi kok belum diangkat ya. Kemudian di akhir saya garis tengahi bahwa persoalan diangkat menjadi pahlawan nasional atau tidak itu hanyalah sebatas administrasi saja. Yang paling penting bagi kita adalah tetap meneladani, mengenang, mengapresiasi, bahkan selalu mentawasuli bahwa kita punya sosok pemuda yang mengharumkan nama Madura, yang di situ pernah menggalang massa dan pernah memerangi keangkeramurkaan dan bahkan menaklukkan kerajaan terbesar dan terkuat pada masanya, dan itu orang Madura. Itu yang menurut saya paling penting. Terima kasih. Oke, plus untuk pertanyaan dari Mas Luki tadi ya. Berarti ini informasi penting kepada teman-teman yang hadir di sini ya, bahwa kawan kita yang dari Sampang itu sedang berjuang untuk mengajukan Trunojoyo menjadi pahlawan nasional. Dan semoga saja walau itu digerakkan oleh masyarakat Sampang, kita tidak ada pandangan primordial, artinya Mareng Sampang, Mak Bunireng Bungkalan, Mak Bunireng Sumeneb dan semacamnya. Kita perlu melihat fenomena ini sebagai perjuangan Madura gitu loh. Agar apa yang dijuangkan sama masyarakat Sampang itu, kita yang bukan orang Sampang, artinya kita tetap memberikan support secara moral gitu. Bahwa proses pengajuan Trunojoyo sebagai pahlawan nasional itu penting. Tidak hanya untuk orang Sampang saja, tapi itu juga penting bagi seluruh masyarakat Madura. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan itu disampaikan sama Mas Ari dari Sampang tentang zaman Amangkurat pertama tadi. Kenapa sebenarnya intrik atau kondisi politik yang ada indikasi kontrak politik atau sengketa apapun lah bahasanya dengan Trunojoyo itu
terjadi dengan siapa gitu loh. Apakah dengan Raden Mas Rahmat atau dengan Mas Derajat? Nah, untuk menjawab itu ya kepada siapanya mestinya kita juga perlu tahu siapa Mas Rahmat dan siapa Mas Derajat, karena dosen saya Mas Derajat gitu. Takut selengkap. Silakan Mas Ang mungkin. Eh, untuk referensi itu sebenarnya saya juga sedikit ya, mungkin ini jadi PR juga bagi saya. Mungkin nanti saya jawab melalui Japri, tidak apa-apa Mas ya. Karena yang saya tahu Raden Mas Rahmat ini adalah nama lahir dari Amangkurat II. Kalau Raden Mas Derajat ini yang jadi PB 1. Kayak gitu. Sebenarnya ketika Amangkurat 1 ya kan mau turun tahta itu udah menyerahkan tahta itu ke Raden Mas Derajat. Tapi karena pada waktu itu Raden Mas Derajat ini lahir dari kan Amangkurat Amangkurat 1 tuh punya istri dari Ratu Kulon sama Ratu Wetan. Yang Raden Mas Rahmat ini Amangkurat 2 itu dari Wetan apa Kulon ya, pokoknya itulah. Karena juga referensinya sedikit ya. Jadi yang Raden Mas Derajat ini sebenarnya yang diserahkan oleh Amangkurat untuk naik tahta. Tapi karena ini dari keluarga Kajoran yang terbukti karena memang Trunojoyo juga mantunya Kajoran kan. Karena itu mendukung Trunojoyo, akhirnya diserahkan ke Raden Mas Rahmat kayak gitu, Amangkurat II. Itu. Meskipun untuk naik tahta pun ada beberapa intrik terutama masalah wanita yang Amangkurat 1 dan Amangkurat 2 yang berebut satu wanita pada waktu itu, Raden Ayu Raraoi kayak gitu. Mungkin sepintas itu aja Mas yang referensi yang saya dapat. Mungkin untuk selanjutnya nanti bisa saya gali lagi. Oke, berarti hubungannya harta tahta dan gak ada sih. Harta tahta dan gak ada. Banyak kilunya Instastory. Jadi kalau menurut Mas Aang bahwa proses diplomasi ya atau negosiasi itu secara wasiat awal dari Amangkurat 1 itu memang diberikan ke Mas Derajat. Karena Mas Derajat itu ternyata memiliki hubungan yang erat dengan Kejoran, sedangkan Kejoran itu berafiliasi dengan Pangeran Trunojoyo, akhirnya pindah haluan. Keputusan akhirnya diarahkan kepada Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II itu. Jadi itu informasi sederhana yang mungkin cukuplah untuk membantu untuk sementara waktu. Dan Mas Ang sendiri yang memutuskan untuk mem-PR-i dirinya sendiri akan menggali itu. Gitu. Mas Romli mungkin ada informasi tentang ini? Informasi yang saya dapat nanti bisa dikonfirmasi ulang ya. Itu di buku Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, judulnya Sejarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme halaman 6. Itu mengatakan bahwa kerjasama Trunojoyo dengan Adipati Anom itu dipertegas bahwa yang nantinya Adipati Anom itu yang menggantikan Amangkurat 1 menjadi raja, yakni mempunyai gelar Amangkurat II. Jadi entah itu Raden Rahmat atau apa saya tidak paham, tapi sebagian nanti dikonfirmasi lagi bahwa yang diajak kerjasama itu Adipati Anom itu yang nanti akan jadi Amangkurat II. Berarti Raden Rahmat itu. Ya mungkin ya, saya tidak paham nama-namanya. Nama daging. Tapi bisa dikonfirmasi ya, saya tidak mungkin bisa jadi saya salah ketik atau memang referensinya juga kurang itu. Apakah pertama, apakah memungkinkan jika Trunojoyo hidup berarti kita diajak untuk berpikir mitos atau kita berpikir untuk berimajinasi gitu. Andai Trunojoyo hidup di zaman sekarang, kira-kira memungkinkan nggak Trunojoyo melakukan pemberontakan? Itu pertama Mas ya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang harus diadopsi oleh generasi saat ini untuk diimplementasikan kehidupan yang syarat akan digital atau milenial dan seterusnya itu. Jadi dua pertanyaan sekaligus langsung direspon sama dua pemateri dari sudut pandang Mas Romli sama Mas Aang. Tapi mungkin jawabannya lebih nak Japri ya.
Japri repot. Berarti di rumah nomornya Japri. Sekali sebut nomor tersebar Japri. Kisru. Bade Roma, Mas. Aduh masuk YouTube repot. Oke. Sorry pacarnya Mas Yanti. Mas Yanti, Mbak Yanti. Iya, ya. Oke, Mas Ang, monggo. Sebenarnya kata pemberontak itu sebenarnya saya kurang setuju juga. Kalau pas ada pertanyaan kalau di zaman sekarang kita mau berontak apa enggak, sebenarnya pemberontakan itu lahirnya itu dari kita sendiri, dari sistem yang yang berjalan selama ini. Jangankan ke pemerintahan, ke diri sendiri pun kalau kita gak sesuai sama hati nurani pun kita bisa memberontak, kan gitu. Jadi kata memberontak ini sebenarnya luas cakupannya. Yang dimaksud Mbak Yanti ini memberontak dari segi mananya? Apakah ke pemerintahan, apakah ke diri sendiri, ataukah yang lebih luas lagi? Mbak Yanti, gimana Mbak Yanti? Oh, Ya itulah jawabannya. Berarti memungkinkan. Berarti kalau menurut Mas Aang, kalau memang itu orientasinya meyakinkan diri bahwa saya menang dan sesuatu yang menang itu memang harus diperjuangkan, ya itu sepertinya memungkinkan untuk terus kita lakukan gitu. Kalau bahasanya Tan itu kan kemerdekaan itu harus kita rebut, kita peroleh, kita pertahankan. Wah, ada kedua, ya Allah kah. Sudah, Pak. Pertanyaan yang kedua, Mas. Nilai-nilai yang diadopsi. Nilai-nilai yang adopsi. Nilai-nilai diadopsi dari mana, Mas? Ya dari kisah Trunojoyo itu nilai-nilai adopsi yang memang perlu disampaikan ke generasi muda itu apa saja, Mas? Gitu loh. Yang pertama adalah antepasor, katanya orang Madura. Antepasor. Antepasor. Yang kedua Bupak Bepuk Guru Rato. Itu pegangan orang Madura yang sebenarnya sampai saat ini harus dipegang teguh. Kalau udah kita berpegang teguh pada itu, insya Allah dalam kehidupan itu akan jember, cak meturna. Mungkin dengan nggak terlalu banyak kata-kata atau apa, ya hanya itu antepasor, Bupak Bepuk Guru Rato. Itu yang bisa dipegang dari ceritanya legenda nilai Prawata ini. Berarti menurut Mas Aang nilai yang memang harus diadopsi sama masyarakat Madura khususnya pemuda ya. Yang pertama itu tentang tengka atau adepasor ya atau tata krama. Kemudian yang kedua itu tentang hierarki kepatuhan atau Bapak Bu Guru Ratoh. Jadi itu karena perang begi mintaetin guys sepo itu salah satu frekuensi di mana kita harus mengadopsi nilai itu. Kemudian kalau menurut Mas Romli di pertanyaan pertama tentang perlawanan itu ya sama nilai-nilai yang diadopsi. Pertama ya kalau semisal bisa seandainya di zaman sekarang mungkin kan enggak untuk melakukan seperti halnya yang dilakukan Trunojoyo. Jadi saya melihat bahwa bukan kita kalau Trunojoyo hidup di masa sekarang tidak. Kita sebagai orang Madura yang mempunyai buyut Trunojoyo yang pada waktu itu melawan keangkara murkaan dan ketidakadilan memungkinkan tidak kita sebagai pemuda generasi milenial melakukan hal serupa. Ya sangat mungkin sekali. Tinggal sejauh mana pemuda sekarang, milenial sekarang membulatkan tekad untuk membela sesuatu yang tertindas. Saya rasa banyak bukti ya sekarang ya. Bagaimana perjuangan misal ibu-ibu yang ada di Urut Sewu yang dulu pernah didiskusikan di sini tentang perjuangan bagaimana ibu-ibu sana, masyarakat sana berjuang melawan pabrik semisal atau penggusuran yang ada. Di situ mereka melawan karena dirasa bahwa ini tidak adil, ini hak saya dan saya harus melawan. Bahkan yang menjadi garda terdepan di perjuangan itu adalah ibu-ibu seperti yang dulu pernah dibahas di sini. Terus yang kedua nilai ya banyak sekali sebenarnya. Pertama adalah semangat kebinekaan ya. Di perang Trunojoyo itu Trunojoyo tidak melihat
dia siapa, dari mana asalnya, anaknya siapa, tidak. Tapi dia meyakini bahwa jika seseorang atau manusia itu mempunyai sebuah visi yang sama, niat yang sama, kenyataan yang sama, dan kondisi yang sama, di situ ada kemungkinan untuk kita ajak bersama-sama. Jadi asalkan ada visi dan misi yang sama itu kita bisa diajak kerjasama, dan itu terbukti dia mampu menggalang massa banyak sekali. Di situ tidak melihat siapapun orangnya, dari manapun asalnya, asal bisa menjadi sahabat antar sesama. Mungkin kayak gitulah. Terus yang kedua adalah semangat itu ya, semangat perjuangan mungkin ya, semangat perjuangan yang banyak sekali dalam sejarah. Bahwa kalau sekarang kan mungkin bisa dibuatin WA group semisal, yuk malam ini kita hashtag bareng semisal, kita tegar ini macam-macam. Itu memungkinkan di zaman digital ini, tapi pada waktu dulu perjuangan-perjuangan itu tanpa itu tapi sukses. Trunojoyo misal, banyak sekali dia tidak, alat komunikasinya sangat terbatas, tapi dia mampu untuk bergerak bersama-sama, berjuang bersama-sama dengan massa sebanyak itu. Kemudian di sejarah lain, misal revolusi Linderfrom yang dikepalai oleh Tan Malaka 1948 semisal. Tanpa komunikasi dia bergerak masing-masing serentak di jam yang sama, di waktu yang sama. Itu entah ada apa pada waktu itu, apakah memang menggunakan ilmu batin ataukah menggunakan perasaan, mungkin jam sekian nih waktunya berjuang nih, kalau jam sekian tidak efektif, ya pengetahuan yang sama mungkin ya, satu frekuensi mungkin ya, kata Bang Sukran dan Mas Aang itu banyak sekali semangatnya ya, keteladanan, etikanya. Terus yang ketiga adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin itu harus independen, tidak terikat kepada dunia luar. Nah, jadi raja atau pemimpin pada saat ini, dalam tanda kutip mungkinlah presiden pada tahun ini, harus independen, tidak bisa diadu domba oleh orang luar, tidak terintervensi oleh orang luar, baik itu dalam tanda kutip kebijakan politik, kebijakan ekonomi, atau hal-hal yang lain. Kalau kata Bung Karno, Trisakti Bung Karno lah ya, berdaulat, beridentitas dan macam-macam trisaktinya Bung Karno itu. Dan pemimpin, kata Trunojoyo, harus berada di pihak rakyat, jangan berada di pihak investor. Kalau kita bahasakan VOC ini kan investor gitu ya, yang mau intervensi kebijakan macam-macam. Itu mungkin ya, sangat relevansi dengan zaman sekarang. Oke. Terima kasih. Itu poin ya, poin bahwa ya cocok dengan sekarang, bahwa ada nilai-nilai moral, baik itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun bisa dijadikan acuan dalam gerakan politik. Ya, itu nilai yang memungkinkan untuk, yang harus kita adopsi. Nah, karena ada request tadi, ada pertanyaan istimewa katanya, sekaligus pertanyaan penutup kepada penanya, dipersilahkan. Serimer ya kedua penanya kedua. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyon sebora ngatur salam songkem de sepuh Raden Rahmat atau Mas Aang. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke beliau, harus perkenalan ya. Eki perkenalan. Eki, nama abdina asma abdina Fabuzi. Eki, ento asma yang selamatin, mun selok selamatin akun polos. Yang pertama yang akan kami tanyakan ke beliau, mungkin kesokan menceritakan bagaimana suasana kesepuhan dulu di era beliau, yakni Trunojoyo, atau di suasana kesepuhan di kerajaan dulu antara seorang raja dan rakyatnya. Karena hal pertanyaan ini berhubungan dengan apa yang ditanyakan oleh saudari Mbak siapa gitu barusan. Mbak Yanti namanya. Oh, Engki. Abdin tertarik tentang moralnya atau sifat-sifat beliau yang mungkin Adito suasana kesepuhan ini bisa hidup kembali di Bangkalan. Oh, okay. Karena bagaimanapun juga
suasana kesepuhan ini mulai hilang dan terkikis perlahan-lahan. Oke, oke. Jadi mungkin Ajunan bisa menceritakan bagaimana dulu antara raja dan rakyatnya suasana epon yang bisa jadi suri tauladan bagi kami yang hadir khususnya ini. Baik, baik. Terlebih lagi bagi kami pribadi. Matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya moderator ya, jadi saya juga harus moderat. Walaupun pertanyaan itu dilemparkan kepada satu narasumber, jadi narasumber yang lainnya juga masih punya hak untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, bagaimana kondisi kasepuhan di zaman itu gitu? Karena harapannya nanti ada suri tauladan yang memungkinkan hubungan harmonis antara raja dengan rakyatnya. Itu pertanyaan secara sederhananya seperti itu. Nah, biar gantian ya Mas Romli dulu sepertinya memberikan jawaban itu. Oke, terima kasih Mas Fauzi. Senior saya, guru saya beliau ya. Saya banyak belajar dari beliau. Pertama adalah tentang kekuasaan mungkin ya, kekuasaan tanah Jawa pada waktu itu secara umum itu menjadi legitimasi religius mungkin ya, legitimasi perundang-undangan kerajaan pada waktu itu. Bagaimana memposisikan raja itu sebagai wakil Tuhan dan lain-lain, sehingga ada sebutannya banyak sekali di sini tentang raja itu harus sepi ing pamrih rame ing gawe, kemudian banyak sekali bahasa Jawa yang kuasa raja itu tidak hanya mikrokosmos tapi makrokosmos gitu ya, sehingga memang sangat itu ibaratnya raja itu dalam konsep kekuasaan Jawa itu adalah apa ya, Tuhan, wakil Tuhan, khalifah fil ard mungkin gitu ya, khalifah fil ard ya, sehingga memang ada gapnya sangat jauh antara rakyat, sehingga raja itu bisa saja membunuh, bisa saja ini tuh sah dalam konsep kekuasaan Jawa jika itu melanggar peraturan atau tidak sesuai dengan undang-undang pada waktu itu. Itu mungkin di filsafat moral atau konsep kekuasaan Jawa yang tebel juga ya yang saya baca, salah satunya di situ. Terima kasih. Kalau katanya Mas Romli, karena memang waktu itu kondisinya sistem itu adalah sistem kerajaan, jadi memang raja itu dipandang sebagai wakil Tuhan. Secara ekstrim, titah raja adalah hukum gitu. Jadi raja bisa memiliki wewenang yang cukup luas, mau ngapa-ngapain saja itu. Bahkan di atas undang-undang itu masih ada titah raja itu. Mau melakukan kebaikan sebesar-besar pun itu tetap mudah untuk dilakukan oleh raja, bahkan juga tidak menutup kemungkinan melakukan kejahatan yang sangat jahat pun itu masih memungkinkan itu dilakukan oleh raja, karena memang kondisi sistem tatanan kerajaan kekuasaan absolut. Itu gambaran dari Mas Romli, kemudian ke Mas Aang yang tertuju tadi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur kenon Presiden Rakyat Polos, ampun meri PR kadito. Untuk apa ya, nilai-nilai kesepuhan ya, nilai-nilai kesepuhan yang sebenarnya pada waktu itu sebenarnya sudah terjalin mana ulama sama umaro. Jadi sebenarnya poin itu juga penting dalam kepemerintahan. Pada waktu itu gimana awalnya Amangkurat I banyak dari ulama-ulama yang pada waktu itu jadi penasehatnya. Jadi ulama sama umaro pada waktu berjalan seiringan. Tapi karena Amangkurat I pada waktu itu nafsu duniawinya mungkin teramat besar dan ada kesalahpahaman, sehingga banyak dibunuhlah ulama-ulama pada waktu itu sama Amangkurat pertama. Jadi nilai kesepuhan mungkin dalam segi pemerintahan itu ada harus bagi peran gitu ya. Keseimbangan antara ulama dan umaro. Yang kedua nilai kesepuhannya yaitu yaitu mana rakyat mana raja. Kalau zaman dulu rakyat itu begitu tawaduknya pada raja, karena pada waktu itu dan kebetulan ini kan Mataram Islam. Jadi banyak juga pondok-pondok pesantren pada waktu itu, gimana rakyat yang mondok lah. Jadi gimana berperilaku kepada
raja berperilaku kepada, diibaratkan juga kepada kiainya pada waktu itu. Jadi nilai-nilai kesepuhan itu yang bisa kita implementasikan ke sekarang itu adalah gimana yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Oke. Kayak gitu. Jadi itu poin-poin dari Mas Aang bahwa nilai kesepuhan di zaman itu adalah yang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Mungkin itu yang masih berpotensi untuk terus diterapkan. Sekedar informasi, sebenarnya banyak sih soal-soal keteladanan di era-era kerajaan itu. Tidak hanya di kisah Trunojoyo saja. Karena di proses bagaimana ketika Majapahit itu runtuh, kemudian Jawa itu kehilangan kekuasaan, kemudian muncul beberapa tahun kemudian adalah Raden Fatah, ya toh. Itu kan juga ada proses peran di mana Sunan Kalijogo ada di bagian Tuban, kemudian Sunan Kudus adalah panglima perangnya siapa Raden Fatah gitu. Karena proses untuk menaklukkan beberapa kerajaan kecil agar mempunyai pusat pemerintahan. Tapi memang secara peran itu memang terbagi secara proporsional. Ulama bagian penasehat dan raja memang bagian pengambil keputusan dan apapun. Jadi ulama tidak pernah mengambil keputusan melainkan sebagai batas saran-saran keputusan. Nah, kemudian ada falsafah Jawa yang mungkin bagi orang Surabaya itu adalah otak-atik gatuk ya. Kenapa ada bahasa raja itu disegani? Karena sega itu adalah sego gitu loh. Dan disegani adalah dinasikan atau diberi nasi. Maka orang yang disegani itu adalah bersikap piring. Artinya mampu mewadahi nasi. Itu adalah alasan kenapa orang itu disegani. Itu karena dia mampu menampung aspirasi, mampu menjadi wadah, mampu menjadi apapun. Akhirnya dia disegani, dijadikan tempatnya nasi. Jadi itu karena pertanyaan terakhir sudah selesai terjawab. Terakhir adalah closing statement, setelah itu kita tutup. Ya, foto bareng. Closing statement singkat dari Mas Aang terlebih dahulu, kemudian Mas Romli. Cintailah budaya dan sejarah bangsamu dan galilah sesuai keinginanmu, tapi jangan pernah lupa bahwa kita berasal dari tanah dan harus kembali ke tanah. Dan yang paling penting adalah etika dan tengka kata orang Madura yang perlu dikedepankan. Oke. Selanjutnya Mas Romli. Pahamilah sejarah leluhurmu, maka kamu akan tahu apa yang seharusnya kamu lakukan sebagai manusia. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk dua narasumber kita. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf. Yang pertama adalah mohon maaf apabila ada yang jelas banyak kesalahan. Kemudian yang kedua saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, kepada owner, kepada yang punya tempat, kepada yang punya harta, tahta dan gak ada. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir, yang jauh-jauh dari Surabaya, dari Sampang dan semacamnya. Saya sebagai moderator, sebagai penutup bahwa George Orwell dalam novelnya itu menyampaikan negara akan merubah catatan sejarah setiap hari demi sebuah propaganda. Sekali lagi, George Orwell menyatakan negara akan merubah catatan sejarah setiap hari demi sebuah propaganda.